Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu Dewi akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin kita membahas tentang mengenal potensi diri, ya. Mengenal potensi diri, kita berkenalan dengan Zul. Masih ingat ya dengan Zul yang oleh Allah dikaruniai fisik yang berbeda dengan teman-temannya. Zul yang dikaruniai Allah dengan fisik yang tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki, gitu ya. Oke anak-anak, pada pagi hari ini Bu Dewi akan melanjutkan pembelajaran kita dengan satu tema yang baru, yaitu motivasi berprestasi. Oke ya. Sekarang kita lihat apa itu motivasi berprestasi. Kita lihat dulu, yaitu tujuannya yaitu agar kita dapat memahami pengertian motivasi berprestasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Apa itu motivasi berprestasi? Jadi motivasi berprestasi itu adalah keinginan yang mendorong individu dalam mencapai sukses dan bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi dengan beberapa ukuran keberhasilan, yaitu dengan membandingkan prestasinya sendiri sebelum maupun dengan prestasi orang lain. Nah, kemudian pengertian motivasi berprestasi yang kedua. Nah, ini merupakan bekal untuk meraih sukses. Karena dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul kesadaran atau dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan atau perilaku produktif dan selalu memperhatikan kualitas. Nah, ini pengertian motivasi ya. Jadi dengan motivasi berprestasi itu muncul kesadaran atau dorongan ya, kita bagaimana agar kita besok bisa menjadi orang yang sukses. Oke, sekarang kita akan melihat membaca satu cerita. Nah, di sini diceritakan itu pada suatu hari ada sekumpulan katak-katak kecil yang melakukan perlombaan. Nah, perlombaan ini itu lombanya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Ya, ini menaranya ya. Ini adalah menaranya, digambarkan seperti ini, menaranya cukup tinggi. Nah, ketika ada perlombaan para katak itu tadi ya, itu ternyata katak-katak yang lain itu juga mereka penasaran. Mereka kemudian mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta. Nah, akhirnya perlombaan pun dimulai ya. Ini para katak sudah sampai, kemudian perlombaan dimulai. Nah, ini para penonton pun kan banyak yang berkomentar mungkin ya. Di sini diceritakan tidak satupun penonton benar-benar percaya bahwa katak-katak kecil akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Dipaido gitu ya. Jadi katak kecil, para katak itu dipaido. Tenanan apa ora gitu ya. Iso tenan apa ora sampai di puncak. Bahkan ada yang berkata ya, wah jalannya terlalu susah itu, mereka tidak akan bisa sampai ke puncak. Atau ada juga yang berkomentar, tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi. Jadi wis semingunen gitu ya. Mungkin kalau orang Jawa mengatakan semingunen lah kok dhuwure ra karuan gitu. Kira-kira iso apa ora. Nah, ini apa yang dikhawatirkan oleh para penonton, mungkin ada yang kemudian ada yang kemudian benar-benar terjadi. Katak-katak kecil mulai berjatuhan satu persatu. Ini ada yang berguguran, kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan, semakin tinggi dan semakin tinggi. Jadi ada yang kemudian tetap tetap bertahan ya, seperti itu. Nah, ini terlalu susah itu, tidak ada seekor pun yang akan berhasil. Jadi penonton pun pesimis ya. Penonton pesimis, kira-kira eneng sing iso tekan dhuwur apa ora kan gitu. Nah, akhirnya itu tadi ya, apa yang dikhawatirkan penonton ternyata ada kenyataannya juga. Jadi lebih banyak lagi katak kecil yang lelah dan menyerah. Mereka sudah tidak sanggup lagi ya, kemudian mereka mulai menyerah. Nah, ternyata ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tidak kenal menyerah dan tidak mau kalah. Ya, jadi pokoknya piye carane dia harus bisa sampai di puncak. Nah, kita lihat mengapa dia sampai di puncak ya. Nah, ini tadi, jadi yang lain sudah menyerah, kemudian katak kecil yang satu itu begitu
kerasnya dia berusaha dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak. Semua kata kecil yang lain ingin tahu bagaimana kata ini bisa melakukannya. Itu kan mereka bertanya-tanya. Nah, kemudian seekor peserta bertanya, bagaimana cara kata yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan. Nah, mari kita lihat mengapa dia bisa sampai di atas. Nah, ternyata kata yang menjadi pemenang itu tuli. Tahu tuli ya? Tuli itu ora krungu. Nah, itu kan ora krungu. Ternyata kata yang menjadi pemenang itu tuli. Apa yang dikatakan oleh para penonton, apa yang disorai oleh para penonton, dia tidak mendengar. Akhirnya dia tetap semangat untuk bisa mencapai di puncak. Kita ambil satu nasihat dari cerita ini. Jadi jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif maupun pesimis. Nah, ketika kita pesimis, kemudian kita cenderung untuk bersikap negatif, itu kita akan kesempatan yang ada itu akan mereka ambil sebagian besar mimpi dan menjauhkannya dari kita. Nah, ini disebutkan karena segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, ini ya dinasihatkan lagi. Oleh karena itu, bersikap tuli jika ada orang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Maka kita anak-anak dalam pikiran kita harus selalu berpikir bahwa I can do this. Saya bisa mengerjakan itu ya. Saya bisa mengerjakan semuanya. Seberat apapun kita pasti bisa mengerjakannya. Nah, kemudian berikan kepada mereka motivasi. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang sering memberi motivasi antara satu sama lain. Berpikir positif, kemudian senantiasa memberikan motivasi kepada teman-teman kita. Seperti kemarin di filmnya Brock itu ya, Brock and Jeremy. Nah, Brock itu kan diminta oleh pelatihnya untuk kamu ngangkat Jeremy sampai pinggir lapangan. Nah, kamu sampai pinggir lapangan pun bisa. Ditantang oleh pelatihnya, saya hanya mampu 20 langkah. Nah, sama pelatihnya dikatakan kamu mampu 50 langkah. Dia bilang 50 kalau aku nggak bawa beban bisa. Tapi oleh pelatihnya bagaimana? Kemudian dia diberikan motivasi, matanya ditutup dan alhamdulillah ternyata dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, bahkan melebihi target. Nah, next ya. Ini materi kita pada pagi hari ini sudah selesaikan sampai di sini. Ini untuk materi di pertemuan yang akan datang. Oke, anak-anak sekalian, ini pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan membahas macam-macam motivasi, kemudian tanda-tanda motivasi yang tinggi, kemudian cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Demikian ya, anak-anak sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini tentang motivasi berprestasi ya. Bu Dewi harapkan anak-anak bisa mengembangkan motivasi berprestasinya dengan sempurna dengan bantuan Bapak Ibu guru. Bu Dewi yakin anak-anak bisa mengembangkan potensi diri kalian masing-masing. Baik anak-anak, demikian Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi di Zoom meeting besok pagi ya. Baik, Bu Dewi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Dewi tutup ya Zoom meetingnya.